Selamat pagi keluarga GKI Tumape. Mari kita bersekutu dalam doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus yang terkasih. Pagi ini kita jumpa lagi dalam doa pagi. Sebelum kita melanjutkan doa pagi, mari kita bersaat teduh. Mari kita berdoa. Bapa yang pengasih, kami mengucap syukur untuk perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam istirahat kami sepanjang malam. Pagi ini Tuhan memperkenankan kami bangun dari istirahat kami, dan kami akan mengawali aktivitas dan pekerjaan kami sepanjang hari ini bersama Tuhan dalam doa pagi. Pimpinlah hidup kami dengan firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Tolonglah kami agar dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Pakailah hamba-Mu dalam menguraikan firman Tuhan, agar hamba-Mu dapat menguraikan dengan jelas dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sahabat Kristus, mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 40, bait 1, 2, dan 4, Ajaib Benar Anugerah, bersama Saudara Devian dan Ibu Niken. Sahabat Kristus, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Matius 6 ayat 12. Tuhan Yesus mengajarkan demikian. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, mempergumulkan dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Sahabat Kristus, sejak dulu sampai sekarang, mengampuni adalah tindakan yang sangat tidak mudah. Mengapa tidak mudah? Karena orang yang disakiti pasti ingin membalas orang yang menyakiti. Nampaknya ini adalah sifat alamiah semua orang.
Selama orang itu ingin membalas orang yang menyakiti, pasti tidak akan bisa mengampuni. Padahal kalau sakit hatinya terbalas, pasti juga akan dibalas lagi. Lalu kapan akan selesai tindakan balas-membalas ini? Tentu saja tidak akan ada selesainya. Sahabat Kristus yang terkasih, dalam salah satu kalimat dari doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengucapkan demikian. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalimat ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama, ampunilah kami akan kesalahan kami. Yang kedua, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mengapa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk minta pengampunan kepada Tuhan? Sahabat Kristus, bagaimanakah rasanya menjadi orang yang tidak pernah mendapatkan pengampunan? Yang pertama, hidupnya tidak akan mengalami kedamaian. Karena orang itu akan berada dalam rasa bersalah selama dia tidak mendapatkan pengampunan. Setiap kali bertemu dengan orang itu, pasti hatinya tidak akan merasa damai. Karena itu, kalau ada orang yang meninggal dunia, dalam sambutan keluarga seringkali orang yang meninggal itu dimintakan maaf kepada para pelayat yang hadir. Ya tentu maksudnya supaya yang meninggal ini bisa meninggal dengan damai. Yang kedua, orang yang tidak mendapatkan pengampunan seperti orang yang mengalami hukuman. Setiap kali dia teringat dengan perbuatannya yang membuat sakit hati keluarga atau temannya atau orang lain, dia akan menyesali lagi perbuatannya. Dan penyesalan itulah yang rasanya seperti hukuman. Karena itulah pengampunan sangat penting bagi semua orang. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami ini untuk mohon pengampunan kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan kalimat yang diajarkan Tuhan Yesus, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, maka kita bisa memperhatikan dari salah satu kata, yaitu kata seperti. Kata seperti ini ingin menunjukkan sebuah contoh dari apa yang kita perbuat sebelum kita minta ampun kepada Tuhan. Ampunilah saya Tuhan, seperti saya sudah mengampuni teman saya. Artinya, sebelum kita minta ampun, kita sudah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kita harus memiliki inisiatif untuk mengampuni terlebih dahulu sebelum kita minta ampun. Inilah yang sulit. Seringkali kita ingin diampuni, namun tidak mau mengampuni. Sekarang kita diajar oleh Tuhan Yesus, kalau mau mendapatkan pengampunan dari Tuhan, kita harus mengampuni dulu. Begitu juga yang dikatakan pada ayat yang ke-14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mau mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi artinya, Bapa di sorga juga tidak mau mengampuni kalau kita tidak mengampuni. Mengapa Bapa di sorga tidak mau mengampuni? Sahabat Kristus, tindakan pengampunan itu berhubungan dengan pertobatan kita. Kalau kita tidak mau mengampuni, itu berarti kita belum bertobat. Selama kita tidak mau bertobat, pengampunan itu juga tidak akan diberikan. Karena itu, ketika kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus ini, ingatlah selalu bahwa kita harus mulai dengan
mengampuni saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita apabila mereka menyakiti hati kita, kita harus mengampuni supaya kita juga mendapatkan pengampunan dari Bapa yang di sorga. Amin. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Sahabat Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa Surgawi, Allah yang pengasih, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah mengajar kami tentang pengampunan. Kami menyadari betapa tidak mudahnya mengampuni. Namun pagi ini kami telah belajar agar kami bisa mengampuni sebagai tanda pertobatan kami. Ketika kami mengampuni, maka kami juga akan mendapat pengampunan dari Bapa. Saat ini kami ingin berdoa bagi bangsa Indonesia yang masih dilanda pandemi. Mohon Tuhan berkenan menolong semua orang yang harus menjalani perawatan di rumah sakit karena COVID-19 ini. Sembuhkanlah mereka semua ya Tuhan. Tolonglah juga para dokter, para petugas medis dan semua tenaga kesehatan yang harus melayani di berbagai tempat pelayanan kesehatan, agar mereka bisa bekerja dengan baik, menolong pasien COVID dan lindungilah mereka agar mereka tidak tertular virus corona. Bapa Surgawi, berikanlah hikmat dan kesadaran kepada masyarakat agar selalu mentaati protokol kesehatan. Sehingga dengan kesadaran tersebut, masyarakat juga berperan dalam menghentikan penyebaran virus corona. Berkatilah proses uji klinis vaksin anti-corona, agar semuanya berjalan baik dan vaksin bisa segera dipergunakan, sehingga pandemi ini bisa segera berakhir. Ya Tuhan, tolonglah pimpinan bangsa kami, agar pimpinan bangsa kami dari pusat hingga ke daerah-daerah dapat mengambil kebijaksanaan untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia. Baik itu masalah COVID-19 ini ya Bapak, maupun juga masalah-masalah yang lain. Kami ingin menyerahkan para pimpinan bangsa kami ini ke dalam tangan penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami semua, baik yang bergumul dengan masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, atau masalah yang lain. Mampukanlah kami mengatasi semua persoalan itu dengan baik. Mampukanlah kami semua ya Bapa, agar kami semua ya Bapa senantiasa dapat menyelesaikan semua pergumulan hidup kami, masalah-masalah kami, sehingga kami bisa terlepas dari semua itu. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memasuki aktivitas kehidupan kami. Kami yang bekerja, kami yang studi, kami yang bekerja di rumah, atau apapun aktivitas kami. Tolonglah kami agar dapat menjalani aktivitas kami dengan baik, dengan tekun, dengan penuh sukacita. Mohon Tuhan berkenan memberi kesehatan kepada kami semua, dan berkatilah hidup kami dengan rezeki dari Tuhan, supaya hidup kami tercukupi dengan berkat dan rezeki yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tolonglah kami menjadi anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan. Janganlah kiranya Tuhan membiarkan kami menyimpang dari jalan Tuhan, agar hidup kami tidak jatuh dalam dosa. Kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami sepanjang hari hanya ke dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji
Demikianlah doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, selalu ikuti protokol kesehatan, dan jangan sampai kena COVID-19. Tuhan memberkati kita semua. Amin.